Hi, hello, Genius Laners. Welcome to Rukujo Present. Para pembelajar Genius, selamat datang di Rukujo Present. Today we are going to see some important information about the English class in the academic year 2022-2023. Jadi, para pembelajar Genius, pada hari ini kita akan melihat beberapa informasi penting terkait pelajaran bahasa Inggris di tahun ajaran 2022-2023. Bahwa semuanya itu dikemas di dalam apa yang saya beri judul di sini, English Class Agreement. Dan di dalamnya kita melihat bahwa kurikulum yang dipakai untuk kelas 11 dan kelas 12 tahun ajaran 2023 di sini adalah disebut dengan emergency curriculum atau kurikulum darurat. Dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan dari Rukujo Present. Well, Genius Laners, the introduction to the English syllabus is that the curriculum used for the 11th and the 12th grade in the academic year 2022-2023 is called the emergency curriculum. Sekali lagi, saya ulangi bahwa kurikulum yang dipakai di tahun ajaran 2022-2023 untuk kelas 11 dan kelas 12 adalah emergency curriculum atau kurikulum darurat. Dan kurikulum darurat ini juga sudah dipakai sebelumnya di tahun ajaran 2021-2022. Kurikulum ini dipakai atau diterapkan pada saat pandemi COVID-19. Kita melihat materi apa saja yang akan kita bahas ya di semester ganjil dan di semester genap tahun ajaran 2022-2023. The lessons to be covered in the odd semester, di semester ganjil, we are going to talk about analytical exposition ya. Jadi kita akan membahas apa yang disebut dengan eksposisi analisis, teks eksposisi analisis. Teorinya akan kita pelajari di KD 3.1 dan prakteknya di 4.1. Kemudian kita akan lanjutkan dengan personal letter atau surat pribadi, ya. Teorinya di KD 3.2 dan prakteknya KD 4.2 untuk nilai keterampilan. Kemudian kita akan akhiri semester ganjil dengan mempelajari tindakan atau kegiatan dengan tidak menyebutkan pelakunya atau passive voice. Di KD 3.3 kita akan mempelajari teorinya, lalu prakteknya di KD 4.3. Seperti apa? Kita akan lihat nanti untuk pelajaran berikutnya atau video selanjutnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah untuk semester genap. Di semester genap kita akan membahas suggestion and offer atau penawaran dan tawaran dan usul dan tawaran, saran dan tawaran ya. Kemudian untuk usul dan tawaran ini atau saran dan tawaran ini kita pelajari teorinya di KD 3.4, kemudian prakteknya di 4.4. Kita akan lanjutkan dengan procedure text atau teks prosedur.
di KD 3.5 kita akan pelajari teorinya, kemudian prakteknya di KD 4.5. Kemudian kita akan akhiri semester genap dengan lagu yang bertema remaja. Teorinya di KD 3.6 dan prakteknya di KD 4.6. Kemudian apa-apa saja yang harus kita bawa, harus dibawa di dalam kelas bahasa Inggris. Yang pertama adalah monolingual dictionary dan bilingual dictionary. Ya, monolingual itu adalah kamus satu bahasa atau ya biasanya adalah kamus Oxford. Ya, kamus Oxford itu satu bahasa. Ya, jadi kita menemukan makna kata itu dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Dan juga bawa kamus bilingual. Bilingual dictionary itu kamus bahasa Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, ya. Bilingual dictionary dan monolingual dictionary. Nah, kamus ini boleh kamus dalam bentuk buku dan bisa juga digital dalam bentuk atau di dalam HP, ya. Tetapi kalau misalnya ada di HP lalu HP-nya sedang dipakai untuk mengerjakan tes tertentu, maka akan buka bolak-balik, sebaiknya disiapkan kamus fisik, ya, daripada kamus yang digital. Yang berikutnya, pens and paper, ya, tentu ya setiap pelajar harus membawa buku dan pulpen, ya. Untuk pensnya tolong disiapkan lebih dari 2 warna. Jadi bisa black, red, dan blue, ya. Itu minimal, ya, bisa dibawa di dalam kelas pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada catatan, ya, catatan untuk mencatat segala sesuatu yang diperlukan. Kemudian ada exercise book dan homework. Exercise dan homework boleh satu buku. Lalu yang ketiga adalah project book. Untuk projectnya ini baik yang berkelompok maupun yang mandiri. Nah, ini bisa disiapkan dalam bentuk folder, ya, karena mungkin dalam bentuk kertas-kertas kemudian harus dimasukkan di dalamnya, ya, supaya lebih rapi, lebih teratur, ya. Kemudian gadget, ya, tentu semua punya HP, ya. Kemudian bisa juga memakai laptop, ya, untuk mengerjakan, kalau misalnya disuruh untuk mengerjakan sesuatu di misalnya di Google Classroom, ya, ataupun di platform yang lainnya, maka itu akan lebih mempermudah buat anak-anak semua. Nah, perhatikan baik-baik kelas agreement yang dimaksud, ya. Apa saja yang harus dilakukan, supaya apa? Tujuannya adalah supaya memperlancar proses pembelajaran bahasa Inggris dalam kelas. Yang pertama adalah mobile phone off during class, ya. Jadi selama pembelajaran, ya, kalau gurunya tidak menyuruh, maka semua HP dalam keadaan off atau dimatikan. Semua, ya, tidak ada yang menghidupkan mobile phone-nya, ya. Kemudian no talk and discussion while teacher talk, ya. Sementara guru mengajar, ya, menjelaskan sesuatu, tolong anak-anak tidak berdiskusi, ya, tidak ada diskusi, ya, supaya bisa memperlancar prosesnya. Kemudian be on time to class, ya, terutama, ya, yang pelajaran bahasa Inggrisnya pada jam pertama, jam kedua, ketika guru masuk, murid semua sudah ada di dalam kelas. Atau pada sesudah jam istirahat, ya, tolong supaya semua sudah ada di kelas pada saat guru masuk. Jangan sampai guru masuk kelas, anak-anak masih ada berlari-larian dari kantin atau dari toilet, ya, atau dari mana, ya. Supaya semua sudah standby di dalam kelas. Kemudian untuk tidak menimbulkan masalah, tolong respect each other, no bullying, ya. Tolong menghargai satu dengan yang lain, ya. Tidak ada yang mengganggu temannya ataupun membuli temannya, ya, sampai bisa menimbulkan masalah. Tolong itu dihindarkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dress neatly, ya, supaya gurunya tidak terus menegur muridnya, ya, maka silakan pakailah pakaian sesuai hari dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya.
baik itu atasan, bawahan, ya, kemudian kaos kaki, sepatu, ya, semuanya sesuai dengan aturan. Lalu no littering, ya, jadi sampah-sampah itu juga bisa mengganggu, ya. Jadi kalau ada sampah silakan langsung dibuang ke tempat sampah di luar, ya. Kemudian terapkanlah three magic words, ya. Ya, supaya kita belajar berbudaya juga, belajar budaya sekaligus, ya. Terapkan tiga budaya atau tiga kata magic, tiga kata ajaib, ya. Thank you, sorry, dan please, ya. Terima kasih, maaf, dan tolong, ya. Itu supaya kita terapkan juga di dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian permission for any leave, ya. Jadi kalau misalnya mau meninggalkan kelas, ya, untuk meninggalkan kelas kita harus permisi atau meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Ya, untuk sementara demikian hal-hal penting yang perlu diperhatikan bersama, ya, di dalam pelajaran bahasa Inggris yang hanya 2 jam di dalam seminggu. Please contact me for any detailed information at 081 353 102 151. Ya, silakan hubungi saya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, informasi-informasi penting, ya, tentang pelajaran apa saja silakan ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Thank you for joining and thank you for watching. Goodbye for now and see you in the next video.